Tirto Susino, ini nama pemberi kuasa, alamatnya ini udah jelas, tanggal lahir, umur, laki-laki Kristen Indonesia ini lengkap identitasnya. Kalau nggak lengkap boleh nggak? Ya boleh saja, atas asal nama ini jelas dan alamat daripada ini. Kemudian di sini, setelah di sini harus disebutkan dia milih domisili di mana. Apakah dia domisilinya di sini, di tempat tinggalnya di Jalan Ngagel, Wasono, Jawa Timur ini, apakah dia memilih di tempat tinggal domisili penerima kuasa. Ini bisa dipilih. Misalkan memberi kuasa tidak mau, udah saya tetap aja di Ngagel aja. Nah, bisa, atau lebih baik saya ambillah di kuasa saya biar orang nggak selalu menghubungi saya. Kalau ada apa-apa nanti yang dihubungi adalah kuasanya, supaya terjamin kerahasiaannya dia atau semacam privasinya, maka dia memberikan domisili di tempat kuasanya. Ini pilihan, jadi nggak harus ya. Kemudian identitas daripada penerima kuasa. Penerima kuasa bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 100. Nah, boleh saja, mau berapa pun boleh. Tapi kebanyakan ya 1 lah, kalau banyak-banyak nanti malah ribet. Ini nama-nama daripada kuasanya. Kuasa di sini, kebetulan di sini adalah semua adalah advokat atau pengacara atau penasihat hukum, sehingga mereka harus mempunyai berita acara, sumpah, dan harus mempunyai domisili kantornya atau rumah daripada salah satu penerima kuasa. Di sini kebetulan adalah beberapa penerima kuasa yang semuanya adalah advokat yang punya kantor tersendiri, yaitu pada kantor hukum Law Official Novianti Musfiroh dan partner yang alamatnya di mana ini? Ciberum, Sukabumi. Ini alamat kantornya. Kemudian identitas daripada penerima kuasa. Ini penerima kuasa ini. Alamatnya juga jelas. Yang penting adalah nama, kemudian alamat untuk ini. Mulai berlakunya KTPA ini nggak perlu. Yang paling penting adalah nama dan alamat. Kemudian ini aja, semua ini ada 2, 3 pemberi kuasanya, penerima kuasanya 4. Nah, disinilah pentingnya. Ada khusus ini. Kalau nggak ada ini berarti umum. Kalau umum nggak berlaku nanti. Kalau umum nggak diperbolehkan. Jadi surat kuasa itu kalau umum itu nggak boleh. Semua nanti dikuasakan kan berabe nanti. Bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu Pak Tirto Susino. Disebutkan juga di sini tentang pasal nomor perkaranya dan tindak pidananya. Kalau ini dipakai di pengadilan. Kalau di kepolisian ini belum muncul nomor perkaranya ini. Maka yang dipakai adalah nama terdakwa, tersangkanya. Pasal yang disangkanya ini harus jelas. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah ini kata-kata ini panjang lebar ini. Ini untuk apa? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai dia bertindak tidak ada kuasa ini. Nanti ditolak oleh pihak-pihak. Ya. Misalkan bertindak untuk dengan atas nama berkesan untuk datang kemana, tanda tangan apa, ini harus jelas. Kalau nggak jelas nanti dikomplain, oh saudara nggak punya hak karena di sini nggak ada, nggak bisa menandai surat-surat dan lain-lain, nggak ada, kamu hanya datang mewakili aja. Ini bisa terjadi kalau ada hak substitusi. Misalkan ini ya punya hak substitusi kan di sini. Mana tadi surat? Ini substitusi ini. Hak substitusi ini bisa diberikan kepada orang lain, tapi tidak semua ini, nggak perlu ini.
Karena kalau semua nanti semua dipakai semua, maka dia memberi kuasa substitusi khusus untuk hadir pada sidang tanggal sekian, hari apa, tanggal apa, bulan apa, di pengadilan mana. Jangan semua, kalau ini mencapai substitusi. Ya. Jadi ada di sini selain ini ditulis semua lengkap, termasuk nanti banding dan kasasi, ini kayaknya nggak ada ini. Nah, ini sepanjang ini aja. Tapi kalau mau lengkap termasuk mau menyampaikan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya, nah ini bisa semua. Tapi kadang-kadang pemberi kuasa nggak usah banyak-banyak, kamu sini aja cukup. Nah, ini adalah hak daripada pemberi kuasa. Ya, disinilah pentingnya kata-kata atau yang bisa, mana yang dia boleh dilakukan, mana yang tidak, sehingga ada yang kata-kata khusus di sini. Maka kemarin saudara saya suruh membuat surat kuasa ini agar saudara punya kemahiran, kemampuan, dan kecakapan untuk membuat surat kuasa khusus, tidak asal-asal membuat saja, harus ada tujuannya, ada ini aturannya khusus, apa khusus ini perkara apa jelas, kemudian ini apa saja yang dia wakili, apa saja yang bisa dan mana yang tidak bisa. Ini tergantung pada pemberi kuasa. Kalau pemberi kuasa hanya bilang, udah kamu hanya datang sidang saja, yang lain nggak perlu, boleh. Karena di sini ada kata apa khusus. Kalau mau semua, udah biar gampang nanti sampai banding kasasi tak urusnya, boleh. Di sini ada kata-kata hak substitusi. Ini juga demikian, pilihan. Boleh ini dicantumkan, boleh enggak. Misalkan pemberi kuasa, saya enggak mau ada hak substitusi, enggak masalah. Tapi penerima mau enggak? Takutnya apa? Apabila ini ada berapa orang ini ya, 4 orang ini semua berhalangan, nah sidang kan harus datang, enggak ada hak substitusi, maka dia nggak boleh memberikan orang lain untuk datang. Tapi kalau misalkan 4 orang ini semua nggak bisa, ini bisa memberikan kuasa substitusi kepada salah satu orang yang di luar ini, di luar 4 orang ini, untuk hadir, khusus untuk hadir, itu aja. Ya. Kemudian ini juga ada hak retensi. Mana tadi? Hak retensi. Apa hak retensi itu? Ini kebanyakan dipakai di perdata ini, kalau di pidana jarang. Hak penahanan benda, Bapak. Apa? Hak penahanan benda. Benda. Yang biasanya sifatnya itu tertulis. Untuk apa ditahan? Karena takut gak dibayar. Kan ada orang-orang yang menang gini-gini gak mau bayar. Maka kalau di pemberi kuasa punya barang ya ditahan dulu, bayar dulu, baru tak kasih. Atau mungkin surat-surat kan ada surat-surat penting, sertifikat dan lain-lain yang diserahkan pada pemberi kuasa, pada penerima kuasa, akan ditahan dulu. Kalau belum dibayar ya ini tak tahan dulu, ini hak retensi. Kalau nggak ada ini, dikhawatirkan nanti namanya pengacara, advokat kan juga perlu biaya untuk operasional. Kalau nggak ada ini kan nggak ada jaminan. Ini boleh dimasukkan, boleh tidak. Misalkan udah saya percaya aja nggak perlu ini, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada hak ini, saya nggak mau. Saya takutnya saudara nanti sudah ini mau menipu saya lagi. Ya, pasal 372 tentang penipuan, 378 tentang penggelapan dan lain-lain. Nggak mau saya. Maka ini ada hak retensi. Ya, itu ya. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan dari tanggal dan tanda tangan. Tanggal penting juga. Karena di sini sebutkan juga nanti kapan kuasa itu dibikin. Jangan sampai kuasa dibikin setelah sidang dilakukan, jadi mundur nanti.
Jadi hak yang sebelumnya nggak laku. Misalkan sidangnya untuk mendampingi tanggal 19 ini dibuat tanggal 21 sehingga yang tanggal 19 itu kan nggak laku. Nah, ini tanggalnya, kemudian tanda tangan pihak pemberi kuasa. Ini meterai ini nggak harus meterai juga, nggak boleh tanpa meterai. Meterai ini adalah kewajiban hukum kematerian aja. Tidak ada hubungan sama sah tidaknya surat kuasa. Banyak kan jarang pakai meterai begini. Kalau ada juga nggak apa-apa, ini kan masuk ke kas negara. Ini tanda tangan semua, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ini salah satu nggak tanda tangan, berarti ini nggak boleh nanti ini hadir. Itulah surat kuasa. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya bahas yang lain. Cukup ya kalau nanti saya cek tugas-tugas saudara. Itu tujuan saya hanya ingin melatih saudara untuk bisa membuat surat kuasa khusus dalam hal mendampingi perkara di persidangan. Baik. Pak, boleh tanya Pak? Ya silakan. Kan di judul itu kan namanya dulu siapa? Nama saya Muhammad Arsyad Alwi Pak. Ya, apa pertanyaannya? Kan di surat kuasa paling atas itu kan habis kata-kata surat kuasa khusus itu kan masih ada kayak nomornya gitu Pak. Nah itu sampai sekarang saya masih bingung cara menentukan cara ngurutnya itu gimana gitu Pak, atau cara bikin nomornya itu gimana Pak. Jadi pas kemarin saya bikin, saya tuh masih agak ngawur Pak. Nomor apa itu? Di bawah surat kuasa biasa ada nomornya gitu Pak. Mana? Enggak Pak, yang sebagai contoh. Oh ini, sini ada surat nomor ya? Bawahnya gini. Iya Pak, biasa di bawah itu ada kayak nomornya gitu Pak. Kayak nomor itu. Gitu, itu kan nomor dari kantor notaris, ya, kantor pengacara, kantor advokat. Itu nggak perlu. Kalau perlu hanya untuk administrasi di mana itu? Di kantor itu sendiri. Ya. Oh, gitu. Nggak wajib itu. Itu sifat cuma untuk pendataan di kantornya itu gitu Pak? Iya, hanya khusus. Nggak ada, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada juga ini. Nggak ada ini. Nggak ada kan? Kan yang saudara maksud kan ini ada surat kuasa, kemudian ada garis sini, ada nomor kan begini kan? Iya Pak. Nah, itu ada nomor, ada mana tadi? Nah, ya, ada nomor itu nggak wajib itu Mas, karena itu ada untuk kepentingan surat menyurat di kantor itu. Misalkan dia nggak punya kantor, hanya pribadi kan nggak perlu. Ini pun punya kantor juga nggak dikasih, juga nggak apa-apa. Ya, ini khusus tidak ada kepentingan di mana di persidangan. Kalau ini ada hanya dituliskan berdasarkan surat kuasa khusus nomor. Nah, yang jelas tanggalnya harus ada. Nah, tanggal ini yang penting, ya. Nanti surat kuasa khusus tanggal nih, tanggal di dalam berita acara ditulis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berapa. Kalau nomor, kalau nggak ada nomornya nggak perlu disebutkan, ya. Jelas. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama penerima kuasa yang di sini kan ada kayak keterangan ke tempat tanggal lahir, umur itu sifatnya juga sunah juga Pak. Sunah umur ini ya? Iya, kayak penerima surat kuasanya, kalau saya cuma namanya aja kemarin tuh Pak, sama kantornya gitu. Iya. Tapi boleh juga, cuma apa kepentingannya? Kalau dia itu umurnya kurang dari kalau dipidana kan kurang dari 16 tahun, kan harus kuasanya itu nggak bisa dia bertindak hukum sendiri. Nah itu aja, nanti kalau ada apa-apa maka nggak sah surat kuasa itu aja, hanya menilai untuk sahnya surat kuasa atas dasar kewenangan seseorang untuk bertindak secara hukum. Jikalaupun tidak ada nggak apa gitu Pak? Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Karena untuk terdakwa itu biasanya nggak ada yang anak-anak, kecuali perkara anak kan khusus. Kan jelas perkara anak kan sudah ada undang-undang tersendiri. Kalau ini kan jelas dewasa semua.
Dan penerima kuasa kalau itu pengacara nggak perlu dikasih tanggal lahir juga nggak perlu. Karena apa? Seorang pengacara itu pasti sarjana hukum dan sudah punya berita acara sumpah kan? Nggak mungkin anak-anak disumpah untuk jadi advokat. Iya, Pak. Yang jelas harus nama, alamat, ini untuk mengetahui di mana dia nanti kalau ada apa-apa dihubungi pihak-pihak. Misalkan dia nggak datang, kenapa nggak datang? Perlu dihubungi. Atau mengirim surat putusan penetapan yang lain-lain. Alamatnya kemana? Misalkan nggak ditulis alamatnya, nggak masalah. Asal dia mengambil alamat di kantornya, ya, di kantor hukum ini boleh. Ini cukup namanya aja, nggak perlu umur, nggak perlu agama, nggak perlu alamat, nggak perlu. Ini sudah cukup diwakili oleh alamat kantor hukum ini. Kalau ada alamatnya loh ya. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Ada. Baik, kita kembali ke masalah pendampingan daripada perkara pidana. Kemarin saya sampaikan bahwa sejak ditangkap, ditahan, diproses penyelidikan itu perlu didampingi oleh penasihat hukum. Nah, itu diatur oleh pasal 56 KUHP bahwa orang yang disangka perkaranya itu ancamannya 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum. Bagi yang tidak mampu disediakan oleh negara. Itu sudah jelas ya. Terus bagaimana prakteknya? Biasanya di kepolisian itu sudah ditawari mereka. Ada penasihat hukum apa enggak? Misalkan ada, maka akan ditunggu oleh penyidik untuk mendampingi di pemeriksaannya. Misalkan tidak ada, kalau ancamannya itu kurang dari 5 tahun, kalau tidak ada ya sudah lanjut. Tapi kalau ancamannya 5 tahun lebih, maka akan ditawari. Karena kalau nggak mampu bisa disediakan oleh kepolisian karena ada undang-undang advokat tentang biaya yang ditanggung oleh negara. Kalau tidak mau, juga akan dibuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk didampingi oleh penasihat hukum. Itu ya. Apa terjadi begitu? Banyak orang yang ditawarin tidak mau. Tidak usah Pak, nggak perlu saya pengacara. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Banyak kan mereka alasannya kalau ada pengacara mungkin terlalu ribet. Ada lagi anggapan bahwa dengan ada pengacara malah bikin dia tinggi hukumannya. Ada lagi yang berpendapat bahwa pengacara itu meskipun dia bilang nggak usah bayar, nanti bayar negara, tapi di luar itu masih ada menarik. Nah, itu banyak sehingga banyak perkara-perkara yang 5 tahun ancamannya itu ditawari nggak mau, baik di polisi, di kejaksaan, di pengadilan, mereka tidak mau. Tidak Pak, saya nggak perlu didampingi. Boleh nggak begitu? Boleh, ya boleh. Kalau ancamannya 5 tahun, boleh. Boleh, jadi nanti ditulis dalam berita acara bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum meskipun telah ditawarkan. Nah, itu ya. Kemudian kalau ancamannya itu 15 tahun atau lebih dan hukuman mati, ini meskipun dia mengatakan, Pak saya nggak mau, nggak boleh. Harus ditunjuk pengacara atau penasihat hukum atau advokat oleh majelis hakim. Harus.